Semua jadi saksi. Gua nanya, yang salah kuhab atau pelaksananya? Pelaksananya. Dia menjawab dengan begitu. Pelaksananya. Dosa kezoliman itu ajabnya atau balasannya dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di akhirat. Ingat itu ya. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini pun pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, Sahdari Official. Berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan di video sebelumnya yaitu bahwa ketika putusan terakhir persidangan Habib Bahar bin Smith, beliau itu divonis 6 bulan 15 hari. Sehingga menurut perhitungan seharusnya beliau itu sudah bebas. Karena di KUHAP juga kalimatnya itu adalah seketika. Artinya beliau harusnya sudah bisa bebas karena beliau itu sudah menjalani masa tahanan, bahkan lebih kurang mungkin sudah lebih ya dari 6 bulan 15 hari tersebut. Nah, tetapi informasi selanjutnya kita mendengar bahwa beliau ternyata belum juga dibebaskan dengan alasan, bingung kita alasannya apa gitu. Karena di video ketika rombongan dari umat Islam yang menuntut kebebasan Habib Bahar bin Smith ketika masuk yaitu ke jaksaan, sudah diajak dialog ya, tapi dialognya seperti tidak nyambung, seperti terlalu dipaksakan. Bahkan pertanyaan dari Babeh Aldo tidak bisa dijawab oleh pihak kejaksaan tersebut. Ketika ditanya mana yang salah itu KUHAP-nya atau penetapannya gitu ya, seperti karena kok bisa secepat kilat yaitu mengajukan banding langsung diperpanjang masa tahanan Habib Bahar bin Smith. Ini sungguh aneh ya. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat ya, miris melihat seperti ini ya, melihat pemandangan yang seperti ini. Atau langsung sajalah kita lihat video berikut ini, yaitu video ketika Babeh Aldo mengajukan pertanyaan, mereka tidak bisa jawab. Bapak tolong jawab aja, saya nggak nanya Bapak itu tugasnya apa. Yang salah siapa Pak? KUHAP atau pelaksananya? Masa tahanannya udah habis kok. Enggak, dia itu dulu. Ya, tolong dijawab. Ya, jawab. Udah hakim itu bisa langsung udah harus keluar. Saya tanya itu. Kamu tahu Pak RW melaksanakan penetapan Bapak sebagai eksekutor, lepaskan dulu di situ. Bebaskan dulu. Sebentar, Bapak ini orang berpendidikan. Saya enggak, Pak. Melaksanakan penetapan hakim tertanggal 16 Agustus. Oke, sebentar. Jangan lo kecil. Sebentar ya. Semua jadi saksi ya. Semua jadi saksi. Gua nanya, yang salah KUHAP atau pelaksananya? Pelaksananya. Dia menjawab dengan begitu. Pelaksananya. Pelaksananya itu salah. Tolong yang itu dijelaskan pertanyaan Babeh Aldo. Gak bisa jawab dia. Itu jawaban jawaban apa? Saya kan nggak Jawaban sekolah. Bapak tidak menyentuh sama sekali. Sebentar. Jawaban itu dijawab dulu mestinya. Iya, saya. Tahu apa yang salah? Kita atau tahu apa yang cara salah? sebagai Iya, pelaksana jadi gini Pak, gini Pak. Saya ini nggak sekolah Pak, tapi nggak bodoh. Pertanyaan saya simpel. Bapak jawab kemana-mana. Yang salah KUHAP-nya atau proses persidangan? Sampai dia tanda tangan. Kita dialog sama orang Yang bodoh, ya, yang bodoh. Ya. Kita capek. Udah, sekarang gini aja. 238 penjelasannya tolong jelasin secara hukum. Berarti artinya ini tidak bisa berubah. Artinya keputusan ini tetap berjalan seperti ini. Begitu ngapain? Dengan segala cara kita nggak bisa. Orang bodoh dia ada ngomong. Eksekutor. Pak, ini mudah Pak. Sebagai eksekutor tekanan Pak RW.
Jadi boleh sampai pagi lah kita. Intinya bebasin aja Pak. Intinya bebasin aja dulu, nanti kasih belakangan. Kami tahu Bapak sebagai pelaksana penetapan tahu Pak. Anda pikir jaksa penuntut umum itu pintar, ternyata bodoh. Yang merusak hukum tatanan di negara ini. Tangan. Masih harus keluar dulu. Jawabannya mungkin tidak bisa. Sekarang intinya bebas seperti apa? 1 kali 24 jam seperti apa? Bapak kasih jawaban pada kami. Apa yang harus kami nunggu. Kalau memang Habib Bahar keluar, kita akan jemput. Kalau enggak ya kita selesai. Jadi mari kita muter kemana-mana. Bapak maunya apa? Ya Allah, dia sebentar. Mau disampaikan. Dari awal Pak, jangan sampai jadi nggak baik. Iya, tolong satu-satu. Bebasin dulu Pak. Iya, kalau ini hukum. Gini, Bandingkan Bapak, mana, Pak? Bapak Silakan dilihat. sama Habibnya. Ba- Hukumnya begitu, kita juga tahu kok. Bapak dilihat sama media semuanya. Bapak-bapak Oh, semua. media. Ya Allah, Akbar. Ya, aparat-aparat kepolisian Bapak jadi saksi ya Pak. Bapak di tengah-tengah ini. Kami rakyat dan ini kejaksaan. Bapak sekali lagi saya tanya Pak. Yang salah prosesnya atau kuhapnya? Itu pertanyaannya. Saya nggak nanya Bapak pelaksana penetapan. Yang salah kuhapnya atau prosesnya. Jadi kami bisa tahu kemana kami menuntut nantinya. Apa yang sudah kami lakukan itu benar undang-undang. Sesuai Salah, undang-undangnya. Salah. Bahlul ente. Udah. Berarti Ente sekolah lagi, sekolahnya di bawah pohon jambu ente. Hati-hati ente dilarang sama Allah. Dan keluarga anak SPT. Mana mukanya? Jaksa sekolah dong. Gak sekolah jaksanya. Jaksa begitu diangkat. Bodoh. Bapak lihat ya, ini bakal rusuh, Pak. Bakal rusuh, lihat. Nah, itulah video yang miris sekali melihatnya. Harusnya Habib Bahar bin Smith harusnya sudah bebas ya. Tidak ada lagi masa tahanan karena sudah yaitu diputuskan hanya 6 bulan 15 hari dan seketika harusnya sudah bisa bebas, tapi karena katanya ada banding, seharusnya walaupun banding Habib Bahar dibebaskan karena beliau kan kooperatif ya. Bahkan beliau ketika dipanggil sejak pertama itu datang sendiri tanpa dijemput. Jadi tidak ada alasan misalnya dari umat Islam, dari pengacara ingin penangguhan penahanan beliau itu harusnya tidak bisa ditolak ya, harusnya diterima dan beliau dibebaskan karena beliau sangat kooperatif ya, sangat yaitu mengikuti persidangan, bahkan hakim saja menyampaikan beliau kooperatif, sopan ya ketika mengikuti persidangan. Kita sebagai umat Islam saling ingat mengingatkan di dunia ini ya, mungkin kita banyak melihat peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan faktanya di dunia, tapi di akhirat kelak nanti akan dibongkar semuanya, tidak bisa yaitu ditutup-tutupi. Jadi oleh karena itu sebelum kita yaitu masuk kepada pengadilan Allah atau di pengadilan akhirat, cobalah semuanya penegak hukum ya, berlaku luruslah penegak hukum, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Bukankah Indonesia kita ini menjunjung tinggi hukum yang adil, yang bijaksana, karena keadilan itu untuk seluruhnya, bukan hanya untuk kelompok, tapi keadilan itu semuanya kepada orang kaya, orang miskin, pejabat maupun rakyat, semuanya harus mendapatkan keadilan yang setara, semuanya sama di mata hukum ya. Jangan hanya slogan saja ya. Di pengadilan kan ada itu timbangan yang setara ya kan. Setara artinya semua sama di hadapan hukum. Tapi faktanya
kadang-kadang seperti yang kita lihat di video tadi, miris kita, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapatkan, bahwa keadilan itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja, dan ingat ya, kezoliman itu ya, dosa kezoliman itu dia ajabnya atau balasannya dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di akhirat. Ingat itu ya. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini pun pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, ingatlah, yang melakukan kezoliman pasti akan mendapatkan akibatnya, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Dan kita umat Islam tetaplah istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun resiko yang kita hadapi, terus istiqomah yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berjuang atau tidak berjuang, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak, yang menentang kezoliman atau mendukung kezoliman, semua kita ini bakal mati ya. Bakal mati kita semua ini, akan kembali kepada Allah. Maka buktikanlah bahwa kita itu memang istiqomah beriman kepada Allah, terus yaitu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berpihak sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Itu semua ada catatan dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.